Pak Yusril kalau nggak salah. Lalu kan kalau nggak salah 3 bulan kemudian kalau nggak salah Pak Yusril panggil lagi. Itulah pengakuan Pak Yusril tahun 2022 bahwa dia pernah membicarakan soal 3 periode dengan presiden, gitu loh. Nah, tetapi kan kita lihat sendiri beberapa bulan setelah dilantik muncul nih Bahlil, Pak Luhut, dikumpulkan relawan-relawan ya kayak para JP segala macam itu 3 presiden, 3 periode. Ya, lalu Julhas, lalu Caimin, Pak Erlangga, sempat juga Pak Surya Paloh. Ini kan semua kiblatnya istana. Jadi kan nggak mungkin kalau Pak Jokowi nggak suka, kalian semua diam. Emang ada yang berani bicara kan nggak? Lalu kalau sekarang dibilang nggak pernah Pak Presiden, ya disuruh tanya Ibu Mega, ya minta langsung sama Ibu Mega, ya enggak lah. Ya kan, ya nggak mungkin juga, gitu loh. Tapi kan kita tahu dari ini pesan-pesanan. Lah saya kan di DPR pada waktu itu didekati oleh partai-partai lain. Udahlah kalian, inilah kan ini COVID. Ya, kalau nggak mau 3 periode perpanjangan masa jabatan. Oh, jadi benar ya ada pesan. Oh, ada. Kita diajak, udahlah kalian setujui. Tapi kan kita tahu Ibu Mega berpikirnya konstitusi. Nggak mungkin. Dan itu kalau nggak salah terucap ya Ibu Mega ya di acara terbuka kok, secara langsung kan. Betul. Minta Mas Jokowi minta, itu betul. Ya, di Kemayoran itu memang sikapnya. Di rapat pernah nggak? Sikap konstitusional, bukan sikap Ibu Mega. Ada pernah di rapat di internal PDW pernah nggak dibahas bahwa Ibu Mega atau itu spontan pada saat di Kemayoran? Lah, pembicaraan publik kan selalu kemudian direfleksikan oleh pidato politik Ibu Ketua Umum. Dan itu kan disampaikan Ibu Ketua Umum secara jelas. Jadi itu bukan sikap Ibu Mega saya sebagai pribadi, tapi konstitusi kita menulis itu bahwa periode presiden paling banyak dipilih 2 kali. Untuk menyusun kata-kata itu dalam undang-undang, kita kan melakukan amandemen. Ya, sampai berapa kali kita amandemen konstitusi? Itu proses kenegaraan yang lama. Kenapa 2 periode? Dan kenapa 5 tahun 1 periode? Itu kan perdebatannya panjang banget. Melalui teori, histori, dan segala macam. Lalu masa gara-gara masih kepengen berkuasa, lalu kita rubah itu undang-undang. Besok-besok, apa yang nggak bisa diubah kalau ada orang berkuasa? Betul. Lagi konstitusi kita jadi tidak punya kepastian hukum. Kalau hanya untuk hasrat-hasrat seperti itu, kemudian konstitusi kita seenak-enaknya diobrak-abrik, ini kan udah bukan negara hukum, negara kekuasaan namanya. Tapi hukum itu hanya alat untuk menjustifikasi. Meskipun nggak jadi 3 periode dalam artian yang sebenarnya, Jadi 3 periode sekarang. tapi sepertinya masih berasa presiden, dia masih keliling-keliling. Ya masih main presiden-presidenan. Ya kasihlah waktu. Karena kan orang kalau udah 10 tahun dan masih punya hasrat terus tiba-tiba nganggur kan? Bukan. Pasti masih ada. Kalau kita melihat itu adalah sisa-sisa kader PD Perjuangannya. Karena Ketua Umum PD Perjuangan selalu memerintahkan kadernya turba. Nah, sampai sekarang Pak Jokowi. Jadi Bang Deddy harus bangga juga. Masih ada sisa, Bang. Masih ada sisanya, Bang. Kenapa masih turun gitu? Artinya boleh tidak jadi presiden. Ya itu satu perspektif. Kalau kita kan perspektifnya ini bisa jadi ada lupa. kan. Saya nggak ngomong, nggak, artinya harus bangga juga. Melekat banget nih. Pengkaderan didikan PD Perjuangan sudah berhenti jadi presiden pun masih turun ke Kendal, ke Banjarnegara. Itu bagus dong. Saya merasa masih kader. Ya kalau saya pribadi sih ngelihatnya kurang kerjaan banget sih. Kan ada Menteri Perdagangan, ada tim pengendali inflasi daerah, ada Bulog, ada wali kota, ada bupati, gubernur. Lalu buat apa semua struktur pemerintahan itu? Tapi dia sudah dikasih oleh konstitusi 10 tahun untuk memperbaiki yang kurang di negara ini. Masa masih kurang? Kasihlah orang lain bekerja, masa lu melulu sih? Kalau udah dikasih sama anaknya. Nah itu dia. Disuruhlah anaknya keliling-keliling sana. Tapi jangan lupa anaknya juga kader PD Perjuangan juga loh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa Mulyono belum mau mengaku minta 3 periode. Ini saksinya. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya. Kalau bisa tolonglah kasih panggung untuk yang sudah pensiun. Mulyono diajak lagi reunian mantan gubernur DKI. Mau atau enggak Mulyononya? Tak kira enggak berani kumpul. Mana mungkin Mulyono ngaku minta 3 periode, tapi Bahlil dan Pak Luhut minta 3 periode, faktanya seperti ini. Mau maling kok mengaku kiamat untuk NKRI. Kalau menipu ngaku penjara se-Indonesia. Gak muat amit-amit untuk orang jahat saat ini korup rakus cari
hal yang besar. Kalau tidak gila kekuasaan, ya nggak mungkin mencalonkan anaknya yang kayak begitu jadi pemimpin negeri besar ini dengan menghalalkan segala cara lagi. Kok nggak kasihan sama anak dibully dalam ataupun di dalam negeri? Ayo viralkan, bongkar terus kelakuan meminta 3 periode Jokowi. Kepala desa se-Indonesia dikumpulkan, itu bertujuan minta 3 periode. Untung saja nggak jadi. Coba kalau mendapat restu, pasti rakyat makin panjang penderitaannya. Mulyono tidak mau mengaku, sekarang main presiden-presidenan. Tanpa klarifikasi dari Deddy Sitorus pun publik sudah nggak percaya lagi. Dengan ocehan Mulyono, kok muka sih boleh culun tapi tingkahnya jahat sekali. Baru tahu dia ini kan pembohong. Sekarang cari solusi kapan KPK segera mengusut dia. Bukalah kotak Pandora, itu Pak Hasto. Mulyono mana pernah ingat dengan omongannya sendiri. Apalagi dia suka ngeles, pagi cerita, sore cerita, plin-plan. Mulyono tidak akan mau mengakui ambisinya ingin 3 periode. Pastinya Mulyono akan lebih memilih mengerahkan buzzernya dan ternak Mulyono untuk menghembuskan narasi jika keinginan presiden 3 periode itu bohong dan mengada-ngada. Mulyono kan orang lingkup udah pensiun, masih jadi pelejedenan. Jangan berharap orang-orang yang culas, yang sudah tidak punya rasa malu itu akan berani mengakui perbuatannya, meski ada saksi maupun bukti sekalipun. Mulyono nggak usah kaget lah, lihat matanya, tatapannya haus dengan jabatan. Kata Pak Taufik Kimas almarhum ternyata benar. Udah lengser via pemilu, masih main presidenan, itu masuk kategori pembangkangan kepada pemenang pemilu. Memang Mulyono orang yang paling tidak jujur di negeri kita. Maling yang nggak jadi mencuri mana mau mengaku, sedang yang mencuri saja tidak mengaku. Orang pembohong mana mau mengaku. Sepertinya kita udah tahu bahwa Bapak Jokowi itu kebohongan sudah jadi harga mati. Yang semua masyarakat tahulah gelagatnya Mulyono minta 3 periode. Tapi mana mungkin mau mengakui secara langsung. Emang Mulyono ngomong ke Ibu Mega, tapi para kacungnya yang bergerak sesuai dengan apa yang memang dia mau. Jangan biarkan Jokowi jadi leader seolah-olah masih presiden, padahal presiden bekas. Terjun ke lapangan, jangan ada pengawalan lagi. Jokowi atau Mulyono itu harus diadili, jangan dibiarkan berkeliaran, tangkap sudah jelas. Mengobrak-abrik kedaulatan RI juga itu sama Luhut Karnavian dan semua menteri-menteri yang lain yang terlibat cepat ditindak tegas, jangan dibiarkan berlarut-larut biar negeri kita tidak tambah rusak oleh para pengkhianat. Jalan satu-satunya biar Jokowi mengaku adalah dengan cara rakyat turun ke jalan atau ke rumahnya Jokowi. Presiden adalah kepala pemerintah sekaligus kepala negara yang tugasnya menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Seharusnya Pak Prabowo petugas KPK diganti. Kalau masih petugasnya tetapan MK hukum gak akan tuntas, akan terus cari cara buat bebaskan junjungan bebas dari jeratan hukum. Ayo Pak Prabowo, semua petugas yang ada kaitannya dengan rezim tendang pecat ganti, masih banyak rakyat yang pantas dan berkualitas. Bahkan gelarnya jelas, gak bikin gaduh yang memakan banyak korban. Harusnya rakyat yang cerdas, Mulyono sudah bukan presiden, ngapain juga masih mengeluhkan Mulyono yang sudah merusak demokrasi kita. Sebenarnya Jokowi tidak minta 3 periode, namun sesungguhnya Jokowi dan semua turunannya jadi presiden. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.